Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pendengar setia dimensi lain? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri sebuah kisah yang tak terlupakan. Kisah yang mungkin, tak semua orang berani untuk mendengarnya. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Tidak ada yang aneh dari Wirya Atmadja pada awalnya. Ia hanya pedagang hasil bumi di pasar kecamatan, menjual singkong, cabai, dan beras dari desa sekitar. Hidupnya cukup, tidak lebih. Rumahnya kecil, berdinding bata kasar, dengan foto keluarga tua tergantung miring di ruang tengah. Perubahan itu datang pelan, nyaris sopan. Suatu pagi, dagangan Wirya habis sebelum matahari naik sepenggalah. Hari berikutnya sama. Minggu berikutnya, para tengkulak justru menunggunya. Mereka tidak menawar. Mereka membayar tepat, kadang lebih. Wirya tidak pernah menghitung uangnya di pasar. Ia melipatnya rapi, membungkusnya dengan kain mori putih, lalu menyimpannya di laci kayu yang selalu terkunci. Setiap kali laci itu dibuka, tercium bau tanah basah, seperti halaman rumah setelah hujan malam. Istrinya pernah bertanya, pelan, nyaris berbisik. "Rezeki dari mana, Mas?" Wirya hanya tersenyum. Rezeki dibukakan jalannya. Sejak itu, hidupnya berubah. Ia tidak pernah kekurangan. Namun setiap Jumat Kliwon, Wirya selalu gelisah. Tangannya dingin. Dadanya terasa berat. Ia akan membersihkan diri lebih lama dari biasa, menyisir rambut tanpa bercermin, dan menyiapkan bungkusan kecil, kembang telon, rokok lobot, dan sebotol minyak wangi bening tanpa label. Menjelang Isya, ia selalu berdiri sejenak di depan foto keluarga. Menatap wajah ayah dan kakeknya yang sudah meninggal. Ada rasa aneh setiap kali ia menatap foto itu. Seolah-olah, mereka sedang menunggunya membayar sesuatu. Di luar, angin malam berhembus membawa bau tanah dan daun basah. Wirya melangkah keluar rumah. Dan sejak malam itu, rezeki tidak lagi terasa seperti berkah. Melainkan utang yang terus bertambah, tanpa angka, tanpa batas. Jumat Kliwon selalu datang dengan cara yang berbeda. Udara lebih berat, suara desa lebih pelan, dan bayangan sore memanjang terlalu cepat. Wirya Atmadja bisa merasakannya sejak pagi, seperti ada yang menunggu di ujung hari. Ia pulang lebih awal dari pasar. Tidak berbicara banyak. Tidak menyalakan radio. Rumah terasa diam, padahal istrinya ada di dapur. Panci mendidih tanpa suara mendesis. Api kompor seperti takut menyala terlalu terang. Menjelang maghrib, Wirya mandi lebih lama dari biasanya. Ia menyiram kepala 7 kali, membiarkan air mengalir tanpa menyeka wajah. Di kepalanya, terngiang pesan lama yang tak pernah diucapkan siapapun secara langsung. Malam ini jangan banyak niat. Setelah Isya, ia menyiapkan bungkusan kecil di atas tikar. Kembang telon ditata rapi. Rokok lobot diluruskan. Minyak wangi bening disentuhkan sedikit ke pergelangan tangan. Dingin, menusuk, seperti embun dari tempat yang jauh. Istrinya memperhatikannya dari ambang pintu. "Mas, pulang subuh lagi?" Wirya mengangguk. Tidak menatap. Aja ditunggui. Kalimat itu terdengar seperti larangan, bukan permintaan. Sebelum berangkat, Wirya berdiri di depan foto keluarga. Ia merasakan dada sesak, seolah ada yang mengawasi dari balik kaca figura. Untuk sesaat, ia merasa wajah ayahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Saat pintu ditutup, angin malam masuk membawa bau tanah basah dan kemenyan samar. Padahal tak ada yang membakar apapun. Di luar, jalan desa sunyi. Tidak ada anjing menggonggong.
Tidak ada suara jangkrik. Wirya melangkah tanpa menoleh. Karena ia tahu, malam Jumat Kliwon bukan waktu untuk disaksikan. Ia adalah malam yang bekerja dalam diam. Perjalanan pertama itu tidak direncanakan. Wirya Atmaja berangkat tanpa pamit, tanpa tujuan yang bisa ia sebutkan dengan kata-kata. Ia hanya tahu kakinya melangkah ke arah yang sama, mengikuti rasa berat di dada yang menuntunnya menjauh dari desa. Jalan menuju Gunung Kawi tidak pernah benar-benar sepi. Tapi malam itu, semua terasa ditahan. Lampu-lampu rumah meredup lebih cepat. Kabut turun bukan dari atas, melainkan seperti merembes dari tanah. Bau daun basah menempel di napasnya. Wirya berjalan tanpa alas kaki setelah melewati gapura tua yang catnya mengelupas. Ada tulisan pudar di sana, hampir tak terbaca. Ia tidak berhenti untuk membacanya. Ada satu larangan yang berputar di kepalanya sejak ia melangkah masuk, jangan menoleh. Setiap beberapa langkah, ia merasa ada yang mengikutinya. Bukan suara kaki, lebih seperti tarikan pelan di punggungnya. Seolah bayangan ingin memastikan ia tidak ragu. Tangannya berkeringat, menggenggam bungkusan sesaji erat-erat. Di sebuah tikungan, ia hampir berhenti. Angin berputar, membawa bisikan yang menyerupai namanya. Wirya. Panggilan itu terdengar dekat. Terlalu dekat. Ia menelan ludah dan melangkah lagi. Semakin ke atas, udara menjadi dingin dan lembab. Pohon-pohon besar berdiri rapat, seperti pagar yang sengaja ditutup. Tidak ada bulan. Tidak ada bintang. Hanya jalan tanah yang terasa lebih lunak di setiap pijakan, seakan menyimpan jejak orang-orang yang datang sebelum dirinya. Saat akhirnya ia tiba di pelataran sunyi, Wirya menyadari sesuatu. Rasa takutnya mereda. Digantikan oleh perasaan lain. Seperti pulang ke tempat yang belum pernah ia ingat. Dan di sanalah, di antara bau tanah dan kemenyan yang entah datang dari mana, takdir Wirya mulai benar-benar ditarik. Pelataran itu lebih sunyi dari yang Wirya bayangkan. Tidak ada suara air, tidak ada desir angin. Hanya bau kemenyan yang tipis, seolah baru saja padam. Di tengah tanah lapang, sebuah pendopo kecil berdiri tanpa lampu, namun tidak sepenuhnya gelap. Wirya berhenti di batas tanahnya. Dadanya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena ada rasa seperti sedang dinilai. Dari balik tiang pendopo, seorang lelaki tua melangkah keluar. Rambutnya memutih seluruhnya, wajahnya berkerut halus, dan matanya redup seperti lilin yang hampir habis. Pakaiannya sederhana, bersih, tanpa tanda usia. Wirya Atmaja, katanya pelan. Wirya tersentak. Ia yakin belum pernah menyebutkan namanya pada siapapun. Orang tua itu tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk, seakan menyambut tamu yang sudah lama dijadwalkan. Dari tangannya, ia menyerahkan tumpeng kecil tanpa lauk, dibungkus daun pisang yang masih hangat. Taruh di sana, katanya, menunjuk ke tanah kosong. Ucapkan niatmu. Tidak perlu suara. Wirya berlutut. Tangannya gemetar saat menata sesaji. Dalam kepalanya, niat itu muncul begitu saja, jelas, rapi, dan terasa sudah disiapkan. Saat ia menunduk, udara di sekeliling berubah. Lebih berat. Lebih dekat. Juru kunci itu mundur selangkah. Mulai malam ini, katanya, ada aturan. Ia menyebutkannya tanpa tekanan, tanpa ancaman. Namun setiap kata jatuh seperti paku ditanam perlahan. Tidak boleh menolak. Tidak boleh pindah rumah. Dan satu lagi, ia berhenti sejenak. Garis laki-laki berhenti di kamu. Wirya membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Orang tua itu sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanya bau tanah basah yang makin pekat.
dan perasaan bahwa sesuatu telah menerima namanya. Wirya tidak langsung pulang malam itu. Ia tetap berlutut di tanah dingin, meski pelataran telah kosong. Waktu terasa berhenti, tidak bergerak maju, tidak pula mundur. Hanya ada napasnya sendiri yang terdengar terlalu keras. Lalu bau tanah basah itu datang lagi. Lebih pekat. Lebih dekat. Bukan seperti hujan. Lebih seperti liang kubur yang baru dibuka. Dari arah yang tak bisa ditentukan, terdengar tarikan napas panjang. Berat. Teratur. Seolah sesuatu yang besar sedang menahan diri untuk tidak menampakkan wujudnya. Rambut di tengkuk Wirya berdiri. Ia tidak berani mengangkat kepala. Api dupa yang ia nyalakan sebelumnya menyala sendiri, meski tak ada angin. Asapnya tidak naik, melainkan menggulung rendah di tanah, membentuk garis yang mengelilinginya. Di dalam kepalanya, suara itu muncul. Bukan keras. Bukan marah. Apa yang kau minta, akan kau dapatkan. Tapi apa yang kau miliki, bukan sepenuhnya milikmu. Wirya menelan ludah. Dadanya terasa ditekan, seperti ada tangan tak terlihat menempel tepat di atas jantungnya. Ia ingin mundur, ingin berdiri, tapi kakinya terasa bukan miliknya lagi. Aturan sudah disampaikan, suara itu berlanjut. Bukan untuk ditawar. Bukan untuk dilupakan. Tidak ada darah. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada sumpah yang diucapkan dengan mulut. Namun saat asap dupa itu padam, Wirya tahu. Sesuatu telah melekat padanya. Ketika ia akhirnya berdiri dan melangkah pergi, jalan pulang terasa lebih terang, terlalu terang untuk malam tanpa bulan. Dan di setiap langkah, ia membawa pulang satu kesadaran baru. Rezekinya akan terus mengalir. Tapi mulai malam itu, arah hidupnya tidak lagi sepenuhnya ke depan. Ada sesuatu di belakangnya. Dan itu tidak pernah melepas. Permintaan pertama datang tanpa suara. Tidak lewat mimpi, tidak lewat bisikan. Hanya dorongan tiba-tiba yang muncul saat Wirya membuka mata di pagi hari. Ia merasa harus membeli seekor ayam hitam di pasar, bukan untuk dijual, bukan untuk dimakan. Ia tidak tahu alasannya. Tapi rasa itu menetap, seperti duri kecil di telapak kaki yang tak bisa diabaikan. Wirya menuruti. Ayam itu ia lepaskan di halaman belakang rumah. Hari itu, dagangannya laku lebih cepat dari biasanya. Permintaan berikutnya lebih aneh. Ia diminta memberi sedekah kepada seorang pengemis tua yang selalu duduk di sudut pasar, dengan jumlah yang tepat, tidak lebih, tidak kurang. Saat Wirya mencoba memberi lebih, uang receh itu jatuh dari tangannya sendiri. Ia mulai mencatat dalam diam. Setiap permintaan yang dituruti membuat jalur dagangnya lancar. Setiap yang ditunda, meski hanya sehari, selalu diikuti gangguan kecil. Cabai busuk semalaman. Timbangan rusak tanpa sebab. Pembeli batal datang. Tidak ada hukuman besar. Hanya ketidaknyamanan yang terus menumpuk. Suatu malam, Wirya mencoba mengabaikan dorongan itu. Ia lelah. Ia ingin merasa bebas. Ia tidur tanpa melakukan apapun. Paginya, laci kayu tempat ia menyimpan uang terbuka sedikit. Kain mori di dalamnya lembab, seolah baru dijemur di tanah basah. Tidak ada uang yang hilang. Namun bau itu cukup membuat perutnya melilit. Sejak saat itu, Wirya berhenti melawan. Ia mengikuti semua permintaan, sekecil apapun, tanpa bertanya. Karena ia mulai memahami satu hal. Yang mengikatnya bukan ancaman, melainkan kebiasaan yang dibentuk pelan-pelan. Dan kebiasaan, ia tahu, jauh lebih sulit dilepaskan daripada rasa takut. Keinginan pindah rumah muncul secara wajar. Dagangan Wirya Atmaja makin besar, uangnya cukup untuk membeli rumah di kota,
lebih dekat pasar, lebih ramai, lebih hidup. Tetangga menyarankan. Saudara jauh menawarkan bantuan. Awalnya, semua terlihat mungkin. Seorang pembeli datang melihat rumahnya. Menyukai letaknya. Sepakat harga. Namun keesokan harinya, orang itu jatuh sakit mendadak dan menghilang dari desa tanpa kabar. Surat-surat yang sudah disiapkan entah bagaimana basah dan rusak, padahal disimpan rapi. Percobaan kedua lebih cepat gagal. Rumah di kota yang hendak dibeli retak di bagian fondasi tepat sehari sebelum akad. Tidak parah, tapi cukup membuat pemilik membatalkan transaksi. Alasannya sederhana, rasanya tidak enak. Wirya mulai merasa ada pola. Setiap niat untuk pindah, selalu ada hal kecil yang menahan. Rumah itu sendiri berubah. Dindingnya terasa lebih dingin saat malam. Lantai tanah di belakang selalu lembab meski musim kemarau. Dan setiap Jumat Kliwon, bau kemenyan samar muncul dari sudut rumah yang tidak pernah dipakai. Istrinya menyebut rumah itu dengan suara pelan, seakan takut didengar tembok. Omah iki, kok koyo ora gelem ditinggal. Wirya tidak menjawab. Ia tahu perasaan itu. Rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia seperti paku yang menahan sesuatu agar tetap berada di satu titik. Suatu malam, Wirya bermimpi keluar rumah membawa koper. Baru beberapa langkah, tanah di bawah kakinya berubah lunak, menelan koper itu perlahan. Dari dalam tanah, terdengar tarikan napas berat, napas yang sama seperti di Gunung Kawi. Saat terbangun, keringatnya dingin. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Bukan ia yang tinggal di rumah itu. Rumah itulah yang menahan dirinya. Kehamilan pertama datang tanpa perayaan. Wirya dan istrinya hanya saling pandang, menyimpan harap dalam diam. Mereka sudah terlalu lama menunggu, terlalu sering kecewa oleh waktu. Beberapa bulan berjalan tenang. Perut istrinya membesar, wajahnya lebih pucat, tapi senyumnya bertahan. Hingga suatu malam, tepat menjelang Jumat Kliwon, ia terbangun dengan rasa nyeri yang tidak wajar. Pagi harinya, segalanya selesai. Dokter desa berkata singkat, datar, seolah menyampaikan hal yang terlalu sering ia lihat. Janinnya laki-laki. Usianya belum cukup kuat. Tidak ada yang bisa disalahkan. Kejadian itu terulang. Kedua. Ketiga. Selalu laki-laki. Selalu gugur di usia yang hampir sama. Istri Wirya mulai sering menangis tanpa suara. Di malam hari, ia duduk memeluk perutnya yang kosong, menatap sudut kamar seperti mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Wirya sendiri dihantui mimpi yang sama. Ia berdiri di ruang gelap, dikelilingi kain mori putih yang bergoyang pelan. Dari balik kain itu, terdengar tangisan bayi, bukan keras, bukan lemah, tapi tertahan. Seolah ditutup tangan yang besar. Setiap kali ia mendekat, kain itu bergerak menjauh. Suatu malam, setelah keguguran ketiga, Wirya terbangun oleh bau tanah basah yang memenuhi kamar. Ia membuka mata dan melihat bekas kaki kecil di lantai tanah, tidak menuju keluar, tapi mengelilingi ranjang. Paginya, bekas itu hilang. Seperti tidak pernah ada. Namun di dada Wirya, sesuatu runtuh perlahan. Ia mulai memahami aturan ketiga bukan sekadar larangan. Itu adalah batas. Dan setiap pelanggaran, meski tak disengaja, selalu menuntut bayaran yang diam-diam. Perubahan itu pertama kali disadari oleh istrinya. Ia sedang membersihkan ruang tengah, mengelap figura-figura lama yang tergantung miring di dinding. Saat itulah ia berhenti terlalu lama di satu foto. "Mas," katanya pelan. "Ini, siapa ya?" Wirya menoleh. Foto itu adalah foto keluarga besar, ayahnya, kakeknya,
paman-paman yang sudah meninggal. Ia hafal setiap wajahnya. Namun kini, satu di antaranya terasa ganjil. Bukan buram. Bukan rusak. Hanya kosong. Seperti ada ruang yang seharusnya diisi seseorang, tapi sejak awal memang tidak pernah ada. Itu Pak De Darmo, jawab Wirya otomatis. Istrinya mengernyit. Kita punya Pak De? Wirya tertawa kecil, mencoba meremehkan. Tapi dadanya mengeras. Saat ia mendekat dan menatap foto itu lebih lama, ingatannya tentang Pak De Darmo terasa licin. Nama itu ada, tapi wajahnya sulit dipanggil. Malamnya, Wirya memeriksa foto-foto lain. Album tua di lemari. Figura di kamar belakang. Semakin lama ia melihat, semakin banyak celah kecil muncul. Sosok-sosok yang pernah ada perlahan memudar, bukan dari gambar, melainkan dari ingatan. Tidak ada bekas sobekan. Tidak ada noda air. Foto-foto itu tampak utuh. Terlalu utuh. Wirya duduk lama di lantai, dikelilingi album terbuka. Bau kertas tua bercampur tanah basah memenuhi hidungnya. Ia merasa seperti sedang membaca kisah yang ditulis ulang tanpa seizinnya. Sebelum tidur, ia berdiri lama di depan foto terbesar, foto ayah dan kakeknya. Untuk sesaat, ia bersumpah melihat bayangan bergerak di balik kaca figura. Seolah seseorang sedang ditarik menjauh. Pelan. Rapi. Tanpa sisa. Dan Wirya tahu, ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah awal dari sesuatu yang sedang dihapus. Wirya baru benar-benar merasa takut saat lupa itu tidak berhenti di rumahnya. Di balai desa, ia mengurus surat dagang yang biasa diperpanjang setiap tahun. Pak Bayan, yang sudah puluhan tahun mengenalnya, menatap berkas Wirya terlalu lama. Atmaja, gumamnya. Nama ini baru ya? Wirya tersenyum kaku. Saya Wong Kene, Pak. Pak Bayan mengangguk, tapi keraguannya tidak hilang. Ia membuka buku arsip desa, buku tebal dengan sampul kusam. Jarinya berhenti di halaman silsilah warga lama. Ada ruang kosong di sana. Kertasnya utuh, tapi kolom nama tidak terisi. Aneh, katanya pelan. Kayaknya pernah ada isinya. Sesepuh desa juga mulai keliru. Mereka masih mengenal Wirya sebagai pedagang sukses, tapi saat ia menyebut nama ayahnya, wajah-wajah tua itu saling pandang. Bapak Kesopo, ya? Tanya salah satu. Wirya pulang dengan kepala berat. Di sepanjang jalan, ia melewati makam keluarga. Nisan-nisan lama masih berdiri, tapi beberapa tulisan pudar lebih cepat dari seharusnya. Ada bekas-bekas kikisan halus, seperti disentuh tangan berulang kali. Malamnya, ia bermimpi berada di tengah desa yang kosong. Rumah-rumah ada, jalan ada, tapi nama-nama hilang. Papan penunjuk arah kosong tanpa tulisan. Suara kentongan berbunyi sendiri, tanpa orang memukulnya. Saat terbangun, Wirya menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Rasa sedihnya mulai tumpul. Ia masih ingat bahwa ia kehilangan sesuatu. Tapi ingatan tentang apa yang hilang mulai kabur. Dan disitulah ia paham. Penghapusan itu tidak hanya mengambil masa lalu, tapi juga kemampuan untuk merindukannya. Keberanian itu tidak datang sebagai niat besar. Ia datang sebagai rasa lelah. Wirya Atmaja sudah terlalu lama menuruti dorongan-dorongan yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Setiap permintaan dipenuhi, setiap tanda diikuti. Namun semakin lama, ia mulai merasa tidak ada hukuman yang benar-benar nyata. Malam itu, permintaannya jelas. Ia harus menyembelih seekor ayam cemani di belakang rumah, tepat sebelum tengah malam, tanpa doa, tanpa saksi. Wirya menatap ayam itu lama. Dadanya sesak.
Bukan karena takut, tapi karena muak. Ia merasa dipaksa melakukan sesuatu yang tidak lagi masuk akal. Cukup, gumamnya. Ayam itu ia lepaskan begitu saja. Ia masuk ke rumah dan mengunci pintu. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kelegaan sesaat, seperti seseorang yang akhirnya menarik napas panjang setelah lama ditahan. Tidak ada apa-apa malam itu. Tidak ada bau tanah. Tidak ada mimpi buruk. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Dagangannya tetap laku. Uang tetap bertambah. Rumah tetap berdiri. Wirya mulai berpikir, mungkin aturan itu hanya cara menakut-nakuti. Mungkin perjanjian tidak seketat yang ia bayangkan. Namun pada suatu sore, ia berdiri di depan foto keluarga dan merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut. Bukan sedih. Kosong. Ia tahu seharusnya ada rasa di sana. Tapi tidak ada yang muncul. Nama ayahnya terasa seperti kata asing yang baru ia dengar. Malam itu, saat ia memejamkan mata, terdengar napas berat yang sama, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak marah. Tidak menghukum. Hanya satu bisikan yang tertinggal di dadanya. Aturan tidak pernah berubah. Yang berubah hanya kesabaran. Kelahiran itu datang tanpa firasat buruk. Istri Wirya melahirkan menjelang subuh, saat hujan turun tipis dan udara terasa bersih. Tangis bayi terdengar kuat, jelas, tidak tertahan seperti dalam mimpi-mimpi Wirya sebelumnya. Bayi itu laki-laki. Wirya memeluk anaknya dengan tangan gemetar. Ada rasa haru yang bercampur kelegaan. Untuk sesaat, semua keguguran, semua bau tanah, semua aturan terasa seperti bayangan yang akhirnya lewat. Pagi itu, matahari terbit pucat. Warga datang memberi selamat, meski beberapa dari mereka menatap bayi itu terlalu lama, seolah mencoba mengingat sesuatu yang hampir lepas. Seorang dukun bayi mengikatkan benang putih di pergelangan tangan si kecil. Biar ora kesasar, katanya pelan. Malam harinya, tepat saat weton bayi itu dihitung, sesuatu terjadi. Kentongan di ujung desa berbunyi sendiri, satu pukulan panjang, lalu berhenti. Tidak ada orang di sana saat diperiksa. Angin berputar pelan di halaman rumah Wirya. Bau tanah basah muncul lagi, lebih pekat dari biasanya. Di sudut rumah, lampu minyak berkedip tanpa sebab. Wirya berdiri di dekat ranjang bayi. Anak itu tidur tenang, dadanya naik turun pelan. Namun saat Wirya menunduk, ia melihat bayangan di dinding, bayangan yang tidak sepenuhnya mengikuti gerak tubuhnya. Ia teringat aturan ketiga. Garis laki-laki berhenti di kamu. Untuk pertama kalinya sejak lama, rasa takut itu kembali utuh. Bukan sebagai firasat, tapi sebagai kepastian yang terlambat disadari. Di luar, tanah halaman seperti menghela napas. Dan malam itu, Wirya tahu. Yang lahir bukan hanya seorang anak, melainkan pelanggaran yang akhirnya diakui. Perubahan itu terjadi dalam satu malam. Pagi hari setelah kelahiran anaknya, Wirya bangun dengan perasaan ganjil, seperti baru pindah ke rumah yang sama tapi terasa asing. Udara di ruang tengah dingin dan kosong. Terlalu lapang. Ia berhenti di depan dinding tempat foto keluarga biasa tergantung. Figura-figura itu masih ada. Tidak jatuh. Tidak retak. Namun isinya berubah total. Di dalam setiap foto, Wirya hanya melihat dirinya sendiri. Tidak ada ayah. Tidak ada ibu. Tidak ada kakek. Latar belakangnya sama, posisinya sama, tapi sosok lain seperti tidak pernah ikut berfoto. Ia mengangkat satu figura, menatapnya dari dekat. Tidak ada bekas penghapusan. Tidak ada ruang kosong. Foto itu terasa lengkap. Lengkap dalam kesendirian.
Album-album lama ia buka dengan tangan gemetar. Halamannya utuh, kertasnya menguning wajar. Namun setiap foto hanya menampilkan satu orang, Wirya Atmaja, dalam usia yang berbeda-beda. Bayi, anak kecil, remaja, semua sendirian. Nama-nama di balik foto juga berubah. Tulisan tangan ibunya menghilang. Yang tersisa hanya satu nama, ditulis berulang, Wirya. Istrinya berdiri di belakangnya, wajahnya pucat. "Kok fotomu kabeh mung awakmu dewe, Mas?" tanyanya lirih. Wirya membuka mulut, ingin menjawab, tapi lidahnya terasa berat. Ia sadar, ingatannya tentang wajah ayahnya kini hanya bayangan samar. Ia tahu seharusnya ada cinta di sana, tapi tidak bisa lagi memanggil rasanya. Malam itu, saat ia memejamkan mata, terdengar tarikan napas berat yang sangat dekat. Bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Dan Wirya paham. Yang dihapus bukan sekadar bukti, melainkan hak untuk memiliki asal-usul. Wirya menemukan buku itu di peti kayu lama, terselip di bawah tumpukan kain yang sudah tidak lagi ia ingat asalnya. Sampulnya coklat gelap, rapuh, namun bersih, seolah sering dibuka oleh tangan yang tidak terlihat. Buku silsilah keluarga. Ia yakin buku itu sudah lama ada, diwariskan turun-temurun. Namun saat ia membukanya, ada perasaan asing, seperti membaca riwayat orang lain yang kebetulan menggunakan namanya. Halaman pertama menampilkan pohon keluarga. Cabang-cabangnya rapi, ditarik dengan tinta hitam yang sudah memudar. Namun semua cabang itu terputus sebelum mencapai ujung. Nama-nama leluhur berhenti di tengah, seolah pena penulisnya mendadak kehabisan niat. Hanya satu nama yang ditulis penuh, jelas, dan ditebalkan. Wirya Atmaja. Di bawahnya, tidak ada apa-apa. Tidak ada garis ke bawah. Tidak ada ruang untuk anak. Wirya membalik halaman berikutnya dengan napas tertahan. Catatan kelahiran, pernikahan, kematian, semuanya berakhir padanya. Seolah sejarah itu sendiri memutuskan untuk berhenti mencatat. Di sudut halaman terakhir, ada tulisan kecil dengan aksara Jawa yang hampir pudar. Wirya tidak yakin ia pernah belajar membacanya, tapi maknanya muncul begitu saja di kepalanya. Sing dijupuk wis bali. Yang diambil telah kembali. Saat itu juga, terdengar suara dari arah kamar bayi. Tangisan pelan, cepat berhenti. Wirya berlari, tapi mendapati anaknya tidur tenang, terlalu tenang. Di ambang pintu, ia merasakan kehadiran yang dulu hanya bau dan napas. Kini lebih dekat. Lebih pasti. Wirya menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia akhirnya mengerti. Bukan ia yang memutus garis keturunan. Ia hanya tempat garis itu berhenti. Wirya berangkat menjelang malam tanpa berpamitan. Ia menggendong anaknya, membungkus tubuh kecil itu dengan kain tipis. Bayi itu tidak menangis, tidak bergerak banyak, seperti mengerti bahwa perjalanan ini bukan untuk ditolak. Jalan menuju Gunung Kawi terasa berbeda. Lebih pendek. Lebih sunyi. Seolah tanah sendiri melipat jarak demi mempercepat langkahnya. Kabut turun lebih awal, dan bau tanah basah menyambutnya sejak di kaki jalan. Di pelataran, pendopo itu sudah menunggu. Tidak ada juru kunci. Tidak ada suara penunjuk arah. Namun dupa cendana menyala sendiri di sudut tanah, asapnya menggulung rendah, membentuk lingkaran yang sama seperti malam pertama. Wirya berlutut. Tangannya gemetar memeluk anaknya lebih erat. Udara berubah berat. Nafas itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih penuh. Dari balik kabut, muncul bayangan tinggi berbalut kain mori hitam. Wajahnya tidak jelas, tapi kehadirannya menekan dada. Perjanjian dilanggar, suara itu tidak keluar dari satu arah.
Yang kau ambil, bukan hakmu. Wirya ingin berbicara, ingin memohon. Tapi kata-kata tidak punya tempat di sana. Bayangan itu mendekat, berhenti tepat di depan anaknya. Bayarannya bukan harta, lanjut suara itu, melainkan asal-usul. Untuk sesaat, Wirya melihat bayangan dirinya sendiri di Kaimori itu, kosong, tanpa wajah di belakangnya. Saat kabut bergerak, pelataran kembali sepi. Dupa padam. Bau tanah mereda. Wirya masih berlutut. Anak itu masih di pelukannya. Namun entah sejak kapan, ia tidak lagi yakin. Apakah yang ia gendong itu masih sepenuhnya ada? Wirya pulang menjelang subuh. Desa masih tidur, tapi suasananya terasa lebih asing dari sebelumnya. Seperti ia kembali ke tempat yang sama, namun dengan lapisan yang hilang. Istrinya terbangun saat Wirya meletakkan bayi di ranjang. Ia menatap anak itu lama, terlalu lama, lalu mengernyit. "Mas, kok kamu gendong apa?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu menghantam dada Wirya lebih keras daripada teriakan. "Ini anak kita," jawabnya cepat. Istrinya mendekat, menatap wajah bayi itu. Matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang hampir ada tapi tidak bisa difokuskan. Ia menggeleng pelan. "Kok rasane kosong?" gumamnya. Pagi hari, tetangga datang seperti biasa. Mereka menyapa Wirya, berbincang soal dagang. Tidak satu pun menoleh ke ranjang bayi. Saat Wirya menyebutkan kelahiran anaknya, beberapa tersenyum sopan, lalu mengganti topik, seolah tidak mendengar apa-apa. Bayi itu masih bernapas. Masih hangat. Menangis pelan saat lapar. Namun setiap orang yang melihatnya selalu lupa beberapa detik kemudian. Seperti ingatan mereka tidak punya tempat untuk menyimpannya. Wirya mulai mencatat tanda-tanda kecil. Foto baru tidak bisa menangkap wajah anaknya. Nama yang ia tulis menghilang dari kertas. Mainan bayi sering ditemukan di tempat yang tidak ia ingat meletakkannya. Malam hari, Wirya duduk sendiri, memeluk anaknya di ruang tengah yang dingin. Bau tanah basah kembali muncul, tipis tapi menetap. Ia menyadari sesuatu yang paling menyakitkan. Bahkan di kepalanya sendiri. Ingatan tentang anak itu mulai terasa licin. Dan disitulah ia mengerti. Hukuman itu bukan kehilangan seketika, melainkan peluruhan pelan dari keberadaan. Nama itu mulai terasa asing di lidahnya sendiri. Saat Wirya mengucapkannya, ada jeda aneh di kepalanya. Seperti otak harus mencari tempat untuk menyimpan bunyi yang tidak lagi dikenali. Atmaja. Nama itu dulu berat, penuh makna. Kini terdengar kosong, seperti suara di ruangan tanpa gema. Ia berjalan melewati desa dan menyadari tidak ada satupun yang memanggilnya dengan nama. Orang-orang menyapanya sebagai Mas, Pak, atau sekadar mengangguk tanpa menyebut apapun. Papan nama rumahnya kini polos. Catnya masih baru, tapi tidak pernah ada tulisan di sana. Di dalam rumah, figura-figura mulai kehilangan fungsi. Bukan karena fotonya hilang, melainkan karena Wirya sendiri sulit memastikan siapa yang ia lihat. Setiap kali ia menatap pantulan kaca, wajahnya tampak sedikit berbeda. Garis-garisnya bergeser, tidak menetap. Buku silsilah kini kosong. Halaman-halamannya putih bersih, seolah tak pernah disentuh tinta. Saat Wirya mencoba menulis namanya sendiri, huruf-huruf itu memudar sebelum kering. Ia duduk lama di ruang tengah, dikelilingi bau tanah yang kini terasa akrab. Tidak mengancam. Tidak asing. Seperti teman lama yang menunggu hingga ia berhenti melawan. Yang paling menakutkan bukanlah dilupakan orang lain, melainkan menyadari bahwa ia sendiri mulai lupa alasan untuk bertahan. Malam itu, Wirya memejamkan mata dan melihat dirinya berdiri di pelataran Gunung Kawi, sendirian, tanpa bayangan di belakangnya.
Ia tersenyum pahit. Karena akhirnya ia mengerti. Ia bukan keturunan terakhir. Ia adalah penutup. Kematian Wiryaatmaja tidak pernah benar-benar tercatat. Ia ditemukan di rumahnya sendiri, terbaring rapi di atas tikar, seperti orang yang memutuskan tidur lebih lama dari biasanya. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada sakit yang bisa disebutkan. Hanya tubuh yang berhenti, seolah tugasnya telah selesai. Warga desa mengurus pemakamannya dengan sopan, tanpa duka yang mendalam. Mereka tahu Wirya orang baik, pedagang sukses. Namun saat ditanya soal keluarga, percakapan selalu berhenti di udara kosong. Dia sendirian, ya? Kayaknya dari dulu begitu. Rumahnya dibuka setelah kematian. Uang, emas, surat tanah, jumlahnya jauh melampaui perkiraan. Tidak ada yang berani mengambil. Tidak ada nama ahli waris yang bisa disebut. Arsip desa tidak mencatat satupun kerabat. Beberapa minggu kemudian, harta itu menghilang. Bukan dicuri. Bukan dipindahkan. Lemari terkunci kosong. Peti uang ringan saat diangkat. Seolah isi di dalamnya tidak pernah ada. Rumah Wirya perlahan ditinggalkan. Kate mengelupas. Tanah halaman tetap lembab sepanjang tahun. Tidak ada yang betah lama-lama di sana. Di dinding ruang tengah, figura terakhir masih tergantung. Tidak ada foto di dalamnya, hanya kaca bening yang memantulkan bayangan orang yang berdiri di depannya. Sebentar terlihat, lalu lupa. Suatu malam Jumat Kliwon, angin membawa bau tanah basah dari arah Gunung Kawi. Tenang. Tidak marah. Karena perjanjian telah lunas. Harta telah kembali. Dan satu garis keturunan. Resmi tidak pernah ada. Terima kasih telah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah menarik lainnya di dimensi lain. Saran dan kritik dari kalian sangat berarti. Agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di dimensi lain.